Halo, Shalom adik-adik GC. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Kak Mei berharap dimanapun kalian berada, sukacita selalu menyertai adik-adik GC semua. Ya, hari ini kita sangat bersyukur kalau hari ini kita boleh bertemu kembali. Ya, kita boleh beribadah. Itu semua karena anugerah dari Tuhan. Nah, adik-adik, tema ibadah pada hari ini adalah tentang harapan baru. Ya, kemarin kita sudah merayakan Natal dan Tahun Baru. Nah, sekarang kita akan membuka setiap harapan baru di tahun yang baru. Jadi adik-adik, Kak Mei berharap kalian beribadah dengan sungguh-sungguh, ya, tidak main sendiri, tidak ngobrol, oke? Nah, untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, Kak Mei ajak adik-adik untuk berdoa, oke? Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan sukacita yang Tuhan berikan. Hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah, pakai setiap hati kami untuk mengikuti ibadah dengan baik. Dan biarlah setiap firman yang dibagikan pula boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan. Biarlah ibadah pada hari ini dari awal hingga pertengahan bisa berjalan dengan lancar dan kami bisa merasakan setiap sukacita dan hadirat Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku.
Shalom adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Yuk, di tahun yang baru ini kita mempunyai pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Kita dekatkan hati kita kepada Tuhan, kita semakin intim sama Tuhan Yesus. Amin. Janji Tuhan, pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Karena Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Haleluya. Yuk kita siapkan hati kita seperti rusa merindukan sungai-Mu ya Tuhan. Begitulah jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan. Seperti rusa Mari
takaya sikararara takana matakaya sina matakora bapatakaya sandora matakaya inabaraya sena takarabaya sando horabaya sikana karaba baba sena takara. Tuhanlah pengharapan kami. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau-lah Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengharapan yang baru. Harapan yang baru di dalam hidup kami, di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ya Tuhan, sepanjang Tuhan hidup kami di tahun ini Tuhan, Kau memberkati kami Tuhan, Kau memberikan kami kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Kaulah harapan kami Tuhan. Kau segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami haus akan firman-Mu Tuhan. Kami haus akan Engkau ya Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah hati kami Tuhan merindukan Engkau. Merindukan selalu akan Engkau di dalam hidup kami. Karena hanya Engkau yang paling kami inginkan Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau firman-Mu bertumbuh di dalam hati kami, berbuah Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua katakan amin. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Kak Nina. Nah, Kak Nina mau ucapin Happy New Year kepada adik-adik semua ya, baik yang di rumah maupun yang saat ini sedang ibadah di gereja. Nah, berbicara tentang tahun baru nih, biasanya kita memiliki keinginan ya di tahun baru. Misalnya, adik-adik ingin baju baru, sepatu baru, tas baru untuk sekolah, atau bahkan adik-adik ingin gadget baru untuk mendukung sekolah online. Nah, begitupun juga dengan Tuhan ya adik-adik. Tuhan juga memiliki keinginan supaya kita mendapatkan atau menjadi sesuatu yang baru. Nah, kira-kira apa aja itu? Nah, yang pertama yaitu adalah rahmat baru. Yang kedua, harapan baru. Yang ketiga, kekuatan baru. Yang keempat, ciptaan baru. Nah, yang kelima yaitu adalah nyanyian baru. Nah, minggu lalu kita telah sama-sama belajar tentang rahmat baru. Nah, minggu ini kita akan sama-sama belajar tentang harapan baru ya adik-adik. Nah, berbicara tentang harapan baru, Kak Nina tanya nih kepada adik-adik semua. Adik-adik tahu nggak apa yang dimaksud dengan harapan? Ya, harapan itu adalah keinginan ya adik-adik. Jadi harapan itu suatu keinginan yang ingin kita dapatkan, yang ingin kita raih, yang ingin kita peroleh di kemudian hari. Nah, jadi tema hari ini adalah harapan baru ya adik-adik. Mungkin di sekitar kita, di keluarga kita, orang tua kita, atau di antara teman-teman kita, atau bahkan diri kita sendiri pernah mengalami namanya putus asa, kehilangan harapan. Bahkan kita pernah berpikir bahwa kita tidak memiliki masa depan. Nah, mungkin pernah terpikir dalam diri kita tidak memiliki masa depan. Mungkin gara-gara pandemi yang beberapa waktu lalu terjadi, orang tua kita kehilangan pekerjaan, ada yang sakit mungkin belum disembuhkan oleh Tuhan, dan mungkin karena ada beberapa bencana yang terjadi akhir-akhir ini, rumah adik-adik mungkin terkena banjir, dan ada yang bilang bahwa tahun ini adalah tahun yang gelap,
tahun yang sulit. Nah, terus ada yang bilang bahwa karena orang tuaku kehilangan pekerjaan, aku nggak punya masa depan deh kayaknya. Masa depanku susah. Udah nggak usah berharap lagi. Aku udah putus asa dengan masa depanku. Jangan gitu ya adik-adik, gak boleh. Nah, di sini kita mau sama-sama belajar bahwa kita itu masih memiliki harapan di dalam Tuhan. Nah, di sini ada 2 ayat Alkitab yang berisi tentang janjinya Tuhan bahwa masa depan kita itu ada bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan tetap memberikan kita pengharapan. Nah, walaupun ada banyak sekali janji Tuhan dalam Alkitab, tapi di sini Kak Nina akan menggunakan 2 ayat Alkitab ya adik-adik. Nah, yang pertama ada di Amsal 23 ayat 18. Yuk kita sama-sama buka Amsal 23 ayat 18. Nah, yang isinya, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, adik-adik yang tadi merasa tidak punya harapan, yang tadi merasa masa depannya udah hilang, ingat, Tuhan udah janji sama kita bahwa masa depan kita itu ada loh adik-adik. Kita nggak kehilangan harapan. Nah, ya kan? Nah, janji Tuhan yang kedua di hari ini ada di Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah adik-adik, tadi Kak Nina udah bilang, saat ini mungkin di antara adik-adik ada yang menghadapi masa yang sangat sulit, yang sangat berat, sangat sukar. Ingat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu masih ada di dalam kendali Tuhan, masih atas seizinnya Tuhan. Nah, Tuhan juga bilang bahwa rancangan-rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera untuk setiap kita, bukan rancangan kecelakaan. Nah, di ayat Yeremia 29 ayat 11 juga Tuhan bilang bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi Tuhan menegaskan bahwa hari depan kita itu penuh harapan adik-adik. Nah, di sini Kak Nina akan kasih satu cuplikan video tentang dua orang tokoh Alkitab yang namanya Elia dan Janda Sarfat. Nah, ayo kita lihat yuk. Elia, ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah
kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah. Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Nah, adik-adik sudah lihat ya tadi cuplikan video tadi. Kita belajar dari 3 peristiwa yang dialami baik itu Elia dan janda Sarfat ya adik-adik. Nah, yang pertama kita bisa belajar dari saat Elia diperintahkan Tuhan untuk bersembunyi dari Raja Ahab di tepi sungai Kerit. Nah, pada saat itu Elia bisa minum dari sungai Kerit ya. Terus kalau kita jadi Elia, mungkin kita berpikir, aku bisa minum dari air sungai ini. Terus makannya gimana? Nah, di situ tidak ada bahan makanan, tidak ada orang-orang yang bisa kita minta bantuan. Nah, Tuhan kirimkan Elia burung-burung gagak untuk memberikan Elia makanan ya adik-adik. Nah, pada saat sungai mulai kering, Elia diperintahkan Tuhan untuk pergi menemui janda Sarfat. Nah, janda Sarfat ini sebenarnya adalah orang yang miskin ya adik-adik. Nah, pada saat Elia bilang, "Berikanlah kepadaku air dan sepotong roti." Nah, janda Sarfat bilang bahwa demi Allahmu yang hidup, tidak ada sedikit pun roti daripadaku, melainkan hanya ada segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli.
Nah, saat ini aku sedang mengumpulkan beberapa potong kayu, kemudian aku akan mengolahnya dan akan makan bersama dengan anakku, dan kemudian aku akan mati. Nah, di sini bisa kita lihat ya adik-adik bahwa janda Sarfat itu sudah kehilangan pengharapan. Dia udah putus asa, dia sudah tidak memiliki bahan makanan, dia udah tidak memiliki uang untuk beli makanan. Dia bilang bahwa itu adalah makanan terakhir dia bersama dengan anaknya. Dan dia besok gak tahu mau makan apa. Dia udah pasrah bahwa besok dia akan mati. Nah, tapi karena dia taat sama perintah Tuhan, nah Tuhan memberikan pertolongannya dengan cara ajaib, yaitu membuat tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli itu tidak habis selama masa kekeringan, adik-adik. Nah, peristiwa ketiga pada saat anak janda Sarfat tersebut mengalami sakit keras dan Tuhan izinkan anak tersebut meninggal. Nah, pada saat itu Kak Nina yakin bahwa janda Sarfat tersebut sangat hancur hatinya. Dia sudah kehilangan pengharapan lagi, dia sudah putus asa, anak yang dia kasihi meninggal. Nah, tapi sekali lagi adik-adik, janda Sarfat tersebut percaya kepada Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan menolong janda Sarfat tersebut. Dia mengembalikan nyawa anak dari janda Sarfat tersebut. Nah, dari kisah ini kita bisa pelajari adik-adik bahwa sesulit apapun kondisi kita, mungkin di mata kita itu hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin. Ingat, kita memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, yang bisa memberikan kita pertolongan dengan caranya yang ajaib. Nah, jadi Kak Nina ajak adik-adik semua di sini untuk tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, apalagi sampai bilang, aku tidak punya masa depan. Nah, gak boleh ya adik-adik. Nah, oke, sekian firman Tuhan hari ini. Kak Nina pimpin berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, sudah menyertai kami sepanjang tahun 2022 dan bisa kami lalui dan kami bisa sampai di tahun 2023 ini. Bapa, biarlah Tuhan Kau berikan kami kekuatan sehingga kami boleh memiliki pengharapan Tuhan setiap harinya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.